Oke, guys, jadi ya sekarang gue bakal lanjut bikin pembahasan untuk Let's Solve kita yang halaman keduanya gitu ya. Yang halaman pertama udah dibahas semua kan ya harusnya. Ya kemarin udah semua tuh. Walaupun mungkin sorry kalau agak ngantuk kemarin. Dan kemarin juga ada satu yang gue kurang jelasin ya tentang grafik ini. Mungkin gue ambil sedikit waktu buat jelasin tentang grafik ini. Sebenarnya kenapa kemarin gue jelasin karena emang sebenarnya di soal ini nggak guna sih grafiknya. Ini sebenarnya nggak guna. Cuma setelah gue pikir-pikir, mungkin gue perlu jelasin juga sebenarnya maksud dari grafik ini apa, walaupun faktanya nggak guna gitu ya, nggak kepake di soal ini. Tapi siapa tahu kan nanti soalnya yang muncul beda dan ternyata perlu membaca grafik ini gitu. Sebenarnya kemarin pas ngerjain ini itu yang penting ya kita bisa memvisualisasikan kalau ada bola berongga, terus ada titik A di dalamnya, ada titik B di kulitnya, ada titik C di luarnya gitu. Kayak gambar yang ini gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata nggak ada soal yang nomor 4 ini, ya berarti tinggal ini kita gambar sendiri gitu. Sebenarnya yang penting di bagian sananya. Dan di bagian grafik ini yang penting cuman dia bilang kalau misalkan di 4, pada jarak 4 cm, dia itu E-nya 4,5 kali 10 pangkat 6. Dimana jarak 4 ini adalah jarak ke kulitnya, ke titik B berarti ya. Berarti 4 tuh yang ini nih. Gitu. Nah terus habis itu nanti kita bisa masukin ke rumus tuh. Buat nyari si besar muatan bolanya gitu. Nih yang ini nih. Nah, sebenarnya dari sini yang penting ya cuma itu doang. Ternyata di jarak 4 ini segini. Cuman gue akan jelasin lagi apa maksud dari grafik ini. Jadi bisa dilihat grafiknya ini ada garis lebih tebal di sini ya. Dari jarak 0 sampai 4 di angka 0 gitu. Artinya medannya di sini ya medannya sama dengan 0. Wajar ya, karena kan ini memang konduktor bola berongga. Yang di dalam medannya kan 0 gitu ya. Terus habis itu pas nyampe ke kulit tiba-tiba dia naik, meningkat jadi segini medannya. Dan dia semakin jauh gitu ya, semakin jauh dia akan menurun medannya gitu. Maksudnya gitu doang sih sebenarnya. Kurang penting grafiknya sebenarnya. Gitu. Oke, lanjutnya kita bahas soalnya ya. Nomor 7. Sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru yang menggunakan teknologi transfer toner elektron yang lebih efisien. Masih lumayan nyeping ya di sini ya. Dalam sistem ini, partikel toner bermuatan negatif Q negatif 0,1 mikrocoulomb. Nah, ini yang udah mulai agak-agak penting gitu ya. Dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan oleh dua pelat keping sejajar. Spesifikasi teknis mesin fotokopi tersebut menunjukkan jarak antar partikel bermuatan, berarti ini tiga-tiganya harusnya penting gitu ya. Karena spesifikasi kan jarak antar pelat dan drum adalah 2 mm, beda potensial yang tersedia adalah 200 volt. Agar proses transfer toner optimal, gaya listrik minimum yang diperlukan untuk memindahkan partikel toner adalah 0,01. Tim sedang menguji prototipe mesin fotokopi ini di laboratorium pengujian. Mereka menentukan bahwa pada beberapa kondisi hasil cetakan menunjukkan kualitas yang buruk dengan banyak area yang tidak tercetak dengan baik. Nah, ini berarti kenapa dia nggak tercatat dengan baik? Ya, kemungkinan besar karena ini, karena poin ketiga. Tidak memenuhi gaya 0,01 Newton. Itu. Nah, sekarang ini ke soalnya, ke pertanyaannya. Jika jarak antara pelat dikurangi menjadi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Benar atau enggak tuh? Mungkin sebelumnya ini dulu ya, ini udah gue tulisin nih rumus-rumus yang kepake gitu ya. Jadi kalau ada dua keping sejajar, yang satu positif, yang satu negatif, medan itu arahnya dari positif ke negatif gitu ya. Dan rumus-rumus yang berlaku seperti ini. Ini buat medan gitu ya. Ini buat potensialnya. Jadi di luar keping, kalau di luar keping ya, berarti di daerah-daerah yang ini, medannya sama dengan 0 ya. Medannya sama dengan 0, tapi ingat medan sama dengan 0 bukan berarti potensialnya sama dengan 0 juga. Potensialnya sama dengan E dikalikan dengan D. Sama dengan medan listriknya dikalikan sama jarak antar kepingnya ya. Sama jarak antar kepingnya. Artinya ini semua seragam ya. Di titik sini, di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Anggapnya di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, itu sama semua tuh dia ya. Sebesar E kali D potensialnya gitu. Kemudian untuk di dalam ruang antar keping gitu, di daerah yang sini gitu ya, medannya E sama dengan ini rapat muatannya per N0 gitu. Dan di sini nggak ada R ya, nggak ada R gitu, nggak ada jarak. Artinya ya kayak tadi ya, seragam gitu. Di semua titik ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Selama dia di dalam, medannya sebesar itu. Gitu. Pokoknya kalau misalkan nggak ada R,
nggak ada jarak gitu ya, berarti dia akan sama, akan seragam. Kalau di sini D ya yang dipakai, jarak antar kepingannya, bukan jarak suatu titik ke kepingnya gitu. Nah, kalau yang di sini baru bervariasi ya. Untuk di dalam ruang antar keping, potensialnya itu bervariasi. E dikalikan dengan R. R ini jarak titik tersebut ke kepingnya, keping negatif gitu. Jadi kalau misalkan partikelnya di sini berarti ya jaraknya yang sebesar ini. Gitu. Kalau partikel di sini berarti jaraknya yang sebesar ini. Gitu. Dan ini beda ya berarti ya, yang di ini kan berbanding lurus ya. Berarti yang di sini akan lebih besar daripada yang di sini. Gitu. Rumusnya kayak gitu ya. Mungkin untuk penjelasan lebih detail, mungkin nanti gue bakal bikin video atau hukum Gauss. Semoga sempet ya bikin video materinya. Kalau nggak sempet ya mohon maaf. Oke. Jika jarak antar pelat dikurangi menjadi... ini mic gue udah nyala belum nih? Sabar, mau cek dulu. Takut belum. Oh udah. Jika jarak antar pelat dikurangi menjadi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional gitu ya. Syarat fungsionalnya sebenarnya berkaitan dengan gaya gitu. Gayanya harus 0,01 Newton. Kita masukin aja sesuatu yang berhubungan sama gaya. Gaya sama dengan apa gitu. Kalau ngomongin soal gini-gini udah jelas ya. Dari tadi yang kita bahas tuh ya potensial, medan listrik, potensial, medan listrik. Yang bisa kita manfaatin itu adalah hubungan potensial dengan medan listrik gitu. Hubungan medan listrik dengan gaya. Di mana medan listrik itu sama dengan gaya dibagi muatan gitu. Dibagi muatannya. Yang berarti gaya itu sama dengan medan dikali dengan muatannya. Dan dari potensial kita tahu kalau, nah ini kan rumusnya ada dua nih, tergantung pada posisinya gitu. Kita belum tahu nih posisinya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi di soal ini kurang jelas gitu. Dibilangnya di mana si itunya ya. Si siapa namanya? Si titiknya gitu. Di luar pelatnya kah apa di dalam pelatnya gitu ya. Cuma dibilang dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik. Tapi nggak dikasih tahu lokasinya terhadap pelat gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak perlu kita peduliin banget gitu ya, karena kan rumusnya kan either V sama dengan E kali D atau V sama dengan E kali R, dan jarak yang kita tahu di sini cuma ini doang kan, ya berarti terpaksa cuma data ini doang yang bisa kita pakai ya enggak gitu. Jadi ya udah langsung aja V sama dengan E kali 2 mm gitu. Jadi ini kita bikin aja kan V sama dengan E kali 2 kali 10 min 3 gitu ya. Berarti jangan lupa ke SI ya, jadi meter dulu tuh. Berarti E-nya ya sama dengan V per 2 kali 10 min 3. Ya udah langsung masukin aja ke sini. Gitu. Ini diminta apa sih? Jika jaraknya dikurangi ya. Oh malah D-nya ya. Terus sebenarnya diginiin aja. Ya anggaplah yang kita pakai yang si D gitu ya. Sebenarnya mau D atau R juga ini sama aja ujung-ujungnya nanti. Kalau soal bentukannya kayak gini ya. Berarti E ini sama dengan V per D gitu ya. Masukin ke sini. Berarti V per D Q gitu. Terus yang dibilang kalau jarak antar pelatnya dikurangin gitu ya, dibikin makin kecil D-nya nih. Dengan beda potensialnya tetap, V-nya konstan gitu. Gaya listrik pada partikel toner akan meningkat. Nah, kalau diturunin bener nggak? Meningkat F-nya. Ini kan berbanding terbalik nih, berarti bener ya. Kalau D-nya diturunin ya berarti F-nya meningkat. Gitu, akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Berarti benar ya. Gitu. Untuk mempertahankan jarak pelat 2 mm, beda potensial minimal yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal sama dengan 100 volt. Oke. Jadi dia minta jaraknya kalau tadi kan yang diubah jaraknya nih. Sekarang mau jaraknya tetap fix, tapi potensialnya yang berubah. Potensialnya berapa gitu. Jadi kita coba mencari rumus yang bisa menghubungkan gaya dengan medan dengan lebih tepatnya gaya dengan ininya, gaya dengan potensial dengan jarak gitu. Sebenarnya ya via ini lagi aja gitu. F sama dengan V per D Q gitu ya. Berarti sebenarnya tulisnya kayak terlalu minggir nih. F sama dengan V per D Q gitu. Berarti volt yang dibutuhinnya itu sama dengan medan lurus ya. FD per Q. Masukin aja F-nya tadi butuhnya berapa? 0,01 Newton. 0,01. Waduh, bentar gue lupa ambil kalkulator lagi. Bentar ya, mana kalkulator gue nih. Nah, ini dia. 0,01 kita kaliin D-nya berarti 2 mm gitu ya. Dia minta tetap 2 mm, 10 min 3. Per muatannya berapa? 0,1 kali 10 min 6.
0,1 kali 10 min 6 gitu ya. Berarti coba kalkulator. Oke, 2 kali 10 min 12 gitu ya. 2 kali min 12 volt. Bentar, kan dia mintanya minimal ya. Kayaknya kalau kayak gini kurang kelihatan deh. Mending biar sebenarnya kayak gini juga bisa gitu ya. Nanti tinggal dilihat V-nya itu berbanding terbalik atau berbanding lurus gitu. Tapi kayaknya setelah gue pikir-pikir kalau kayak gini lebih ribet jatuhnya. Karena kita mesti lihat berbanding terbalik atau berbanding lurus. Mending di ini aja. Kita bikin gini aja biar langsung jelas gitu ya. Langsung aja kita hitung kalau misalkan dia 100 volt, berapa F-nya? Apakah sudah melebihi 0,01 Newton gitu. Jadi kita nggak usah nyari V-nya, tapi kita nyari F-nya aja gitu. Berarti 100 volt per D-nya 2. Jangan lupa ke SI 10 min 3. Terus Q-nya itu berapa? 0,1 kali 10 min 6. Berarti berapa nih? Sabar, kalkulatorin lagi. Berarti 0,005 ya. 0,005 Newton. Berarti belum memenuhi ya. Belum memenuhi itu. Masih setengahnya lagi. Berarti ini salah. Gitu. Jika muatan partikel toner tingkatkan menjadi negatif 0,2, kalau mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lainnya gitu. Berarti ini maksudnya sekarang kan tadi yang diubah tuh yang pertama di sini tuh D-nya. Di sini yang kita ubah itu si V-nya. Di sini dia mau yang diubah itu muatannya gitu. Nah, tanpa mengubah parameter lainnya. Parameter lainnya berarti ya yang lain-lain ya. Berarti si V dan juga si D-nya. Ya udah. Langsung masukin aja ke rumusnya. F sama dengan V per D kali Q lagi. Kita coba kalau V-nya tetap sama tadi di berapa tuh angkanya? 200 volt. Dengan D-nya 2 mm. Jangan lupa ke SI 10 min 3. Q-nya ya, ini diubah ya. Jadi 0,2 kali 10 min 6. Nah, coba kita hitung tuh ya. Berarti berapa tuh? 200. 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 0,2 kali 10 pangkat negatif. Salah lagi kalkulatornya. Kali 0,2 kali 10 pangkat negatif 6 gitu ya. Berarti kita dapat 0,02 Newton. Nah, udah melebihi ya dari nilai minimumnya. Berarti di sini beneran bisa nih kalau yang ini. Berarti ini benar. Jika rapat muatan pelat diperbesar, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Jika rapat muatan pelat diperbesar, gaya listrik pada partikel toner. Berarti itu ada hubungannya sekarang ke rapat muatan ya. Rapat muatannya yang diubah. Bukan ininya lagi. Dan berarti udah gak usah pakai rumus ini ya, karena rumus ini kan gak berhubungan sama rapat muatan. Kita cari rumus lain yang berhubungan sama rapat muatan. Balik lagi aja ke bentuk yang ini nih. E kan sama dengan F dibagi dengan Q. Kita masih bisa manfaatin medan ya, karena medan yang berhubungan sama muatan. Kita nanti hubungin ke rumus yang ini nih berarti. Gitu. Berarti ini udah ngomonginnya di dalam gitu ya, mungkin. Di dalam berarti ini F sama dengan E dikalikan dengan Q. E-nya bisa kita buka jadi rapat muatan dibagi permitivitas kali Q gitu. Kalau misalkan rapat muatan diperbesar, maka gaya listrik pada partikel akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Ini kalau misalnya ini naikin, berarti ini bakal naik juga. Bener ya, karena dia berbanding lurus. Sabar, nih kayaknya gue harus cross check nih jawaban dulu nih. Gue takut salah yang di sini. Sabar, gue cek dulu ya. Takutnya gue salah jelasin kan gak lucu. Aman guys, sesuai dengan kunci jawaban. Yaudah, lanjut. Nomor 8, perhatikan rangkaian kapasitor di samping. Tentukan C total, muatan pada kapasitor 4 mikrofarad, energi yang tersimpan pada kapasitor 8 mikrofarad. Mungkin ini gue jelasin materinya sedikit dulu ya.
di bawah aja lah ya, di sini aja biar nggak makan tempat. Kalau kita punya rangkaian seri dari kapasitor gitu ya, ini kapasitor berarti yang atas ini ya, yang panjangnya sama tuh. Kalau kita punya rangkaian seri, yang terjadi adalah gini, C totalnya itu sama dengan sorry, bukan gini kalau seri, berarti kalau seri 1 per C total sama dengan satu, hubungannya gini ya, 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya gitu. Kemudian untuk tegangannya itu kalau misalkan di seri beda-beda ya. Tegangan total itu sama dengan tegangan 1 tambah tegangan 2. Dimana tegangan total ini kalau kayak gini berarti ya tegangan dari si baterainya. Kalau kita pakai baterai 9 volt berarti ya total tegangan di kapasitor yang satu dan kapasitor yang dua pasti 9 volt. Kemudian untuk muatannya itu kalau misalkan seri itu sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan ini Q total gitu ya, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu. Karena kan istilahnya kayak partikelnya melewati ini berbarengan gitu. Kalau misalkan yang dia perlu jumlah itu kalau misalkan dia kepecah kayak di paralel nih. Kalau paralel kan dia begini ya. Nah, kalau paralel kan dia begini ya. Ini muatannya kepecah nih pasti sini. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Makanya nanti rumusnya Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dan seterusnya. Dan kalau misalkan di paralel, yang sama itu adalah V-nya. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan seterusnya gitu. Ini sama dengan ini berarti tambah V3 tambah seterusnya gitu. Jadi kebalikan ya, V total sama Q totalnya. Untuk kapasitornya gimana? Gampang banget kalau misalnya paralel guys. Kapasitor totalnya itu sama dengan kapasitor 1 tambah kapasitor 2 tambah kapasitor 3 dan seterusnya. Tinggal di jumlah-jumlah doang. Kalau ini kan jumlahnya pakai seper, kalau ini jumlahnya normal. Oke, langsung aja kita kerjain. Kapasitor total. Intinya ya kita start dari yang paling kecil aja gitu ya. Yang kita nggak mungkin bisa langsung ngerjain ini karena di dalamnya itu ada ini lagi. Kita kerjain dari yang paling dalam gitu. Yang paling dalam kan yang ini ya. Jadi kita kerjain ini dulu, kita gabung dulu, berarti ini jadinya 12 mikrofarad gitu. Jadi ini sekarang istilahnya bentukannya udah berubah jadi gini nih. Kita gabung dia jadi satu gitu. Nih, yang bagian ini kita gabung jadi satu kapasitor yang bernilai 12 mikrofarad gitu. Ini 6 mikrofarad, ini 3 mikrofarad, ini 6 mikrofarad. Nah, terus kita nggak bisa langsung ngeparalelin. Kenapa? Karena dalam paralel masih ada seri. Kerjain dari paling dalam dulu ya. Yang paling dalam berarti kita kerjain secara seri dulu. Berarti buat yang seri di atas, mungkin yang di atas gue tulis 1 gitu ya. Tuh, ini sebenarnya ada simbolnya, AB ya. AB ini EG ya. Berarti untuk kita jumlahin secara seri berarti 1 per C AB sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Langsung aja 1 per CAB itu sama dengan 1 per 3 kali 10. Atau nggak usah pakai 10 minum deh, nggak apa-apa. 1 per 6 berarti ini hasilnya jadinya ini ya, 1 per CAB berarti sama dengan 2 per 6 tambah 1 per 6 berarti jadinya 3 per 6 atau 1 per 2 ya, 1 per CAB nya gitu. Berarti CAB nya sama dengan 2 gitu. Berarti di sini jadinya 2 mikrofarad gitu ya. Terus buat yang di bagian bawah, ini kayaknya gue nulisnya rada-rada kegedean ya. Buat yang di bagian bawahnya 1 per CEG sama kita lagi ya. Mungkin kalian boleh coba kerjain sendiri aja gitu. 1 per C1 tambah 1 per C2 gitu ya. 1 per 6 tambah 1 per 12. 1 per CEG gitu kan. Berarti ini kan hampir geser ke samping ya. Berarti ini kan 1 per CEG sama dengan 2 per 12 tambah 1 per 12. Berarti 3 per 12 berarti 1 per 4 gitu ya. 1 per CEG. Berarti kalau di sini CEG-nya sama dengan 4. Berarti ini jadi 4 gitu. Berarti sekarang kita udah berhasil membuat bentuknya dari sini jadi gini.
berhasil kita bikin jadi kayak begini gitu ya. Yang mana di atasnya ini berarti pakai CAB tuh 2 mikrofarad, yang bawahnya berarti 4 mikrofarad. Nah ini baru bisa kita paralelin ya. Paralelnya easy banget, tinggal kita jumlahin aja. Berarti totalnya 6 mikrofarad gitu ya. C total sama dengan ya C1 tambah C2. Sebentar. Oh, nggak aman. Tadi gue kira ada yang salah. Harusnya aman sih. C1 berarti 2 mikrofarad tambah 4 mikrofarad. Berarti jadinya 6 mikrofarad gitu ya. Sesederhana itu. Intinya kerjain dari dalam keluar gitu. Dari yang paling dalam apa yang paling luar. Terus buat yang nomor berikutnya. Oke, jadi sorry tadi agak kepotong videonya karena gue harus melakukan sesuatu dulu tadi ya. Oke, lanjut B. Ya, ini buat nyari muatan sebenarnya kita ngehubung-hubungin ini nih. Rumus-rumus ini gitu ya. Ini dihubung-hubungin, dan cara ngehubunginnya pasti ada banyak banget dan ada banyak possibility gitu ya. Dan mungkin ada yang bakal jadi panjang, ada yang bakal jadi pendek. Tergantung hoki atau enggak sebenarnya sih, karena jujur aja nggak bisa langsung kelihatan dari awal gitu. Kita harus ngambil yang mana supaya lebih pendek. Atau mungkin ada ya. Jujur gue nggak tahu sih. Biasanya gue benar-benar kayak ya udah kerjain aja gitu. Kadang ternyata oke dapat cara yang cepat, tapi juga dapat cara yang panjang gitu. Oke, jadi yang ini dia minta muatan pada kapasitor 4 mikrofarad gitu ya. Idenya mikir juga gue nih. Intinya kan gini ya, Q total dari sini nih. Q total dari sini nanti dia bakal kepecah di sini ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Terus habis itu Q di sini sama Q di sini nanti bakal sama. Tapi dari sini nanti dia pas ke sini kepecah lagi, ada yang ke atas ke si 4, ada yang ke si bawah. Mungkin teman-teman cari Q total dulu deh ya. Q total dulu. Q total pakai rumus ini ya. C itu sama dengan Q dibagi V. Kapasitas itu sama dengan Q dibagi V. Muatan dibagi V-nya. Berarti Q itu sama dengan kalau misalkan kita mau nyari Q, berarti Q sama dengan C dikali V. Nah, kalau mau nyari Q total, keep in mind kalau mau cari Q total berarti C-nya juga harus C total gitu. Dan V-nya juga harus V total gitu. Q total berarti sama dengan C totalnya itu berarti kita lihat dari bagian sebelumnya ya. Ya totalnya 6 kan. Berarti ini 6 kali 10 min 6. Dan V totalnya ya V total dari semua rangkaian ini gitu ya. Pasti ya yang dari sumbernya gitu, 6 volt. Gak mungkin kan sumbernya 6 volt terus totalnya lebih dari 6 volt gitu. 6 volt berarti ini jadinya 36 kali 10 min 6. Begitu ya. Terus ini kan kepecah nih, ada yang ke atas ada yang ke bawah. Kalau paralel berarti tegangannya sama ya. Kan tegangan total itu akan sama dengan tegangan di AB sama dengan tegangan di EG gitu, sama ya. Tegangan total berarti 6. Berarti di sini 6 volt, di sini juga bakal 6 volt gitu. Nah, kita bisa lihat nih, berarti muatan yang ke ini tadi sebenarnya nggak harus dari sini ya. Tadi nggak harus dari sini nih. Bisa langsung gini aja. Kita cari CEG-nya langsung. Nah, ini yang gue maksud nih. Karena itu nggak ketahuan mana yang lebih cepat. Langsung aja kita bikin jadi ini aja ya. Q sama dengan C kali V, tapi sekarang kita nyarinya Q di EG aja langsung gitu. Q di EG, C di EG, V di EG gitu. Dimana C di EG-nya ini berapa nih? C di EG itu 4 ya. Dari yang nomor sebelumnya. 4 kali 10 min 6 mikro kan. Terus V di EG berarti 6. Berarti 24 kali 10 min 6. Gitu ya. Terus habis itu ini ada yang kepecah nih. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Gitu ya. Q di EG akan sama dengan Q yang di 4 ditambah sama Q yang di 8. Kalau paralel begitu ya. Terus cara tahunya gimana ini? Kita lihat dari ini aja ya. Dari kapasitasnya aja gitu. C sama dengan Q per V. Berbanding lurus nih. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan C-nya si 4 dibandingin C-nya si 8 itu kan 1:2 ya. 4:8 berarti 1:2. Tuh nih bikin lebih detail ya. 4:8 berarti 1:2. Nah, terus
ini juga berhubungan nanti ke Q-nya nih. Kalau kita buka gitu ya, Q4 per V4 banding Q8 per V8. Nah, ini kan sama ya, tegangan ini kan paralel. Ini sama ini kan paralel, berarti tegangannya sama. Artinya, ya ini sama ini bakal sama gitu. Jadi kita bisa cancel out aja gitu. Jadi sebenarnya, artinya dari sini sebenarnya, ya ini bilang kalau Q4 banding Q8 itu sama dengan 1 banding 2. Berarti kan Q4 itu sama dengan Q8 itu sama dengan 2 dari Q4 gitu ya. Kalau kalian nggak tahu gimana cara ngitung yang kayak gini, itu bisa dekat kali dekat, jauh kali jauh gitu. Berarti jadi Q8 kali 1 sama dengan 2 kali Q4 gitu. Kalau misalnya perbandingan tuh bisa kayak gitu, dekat kali dekat, jauh kali jauh. Berarti sini kita dapat Q8 sama dengan 2 kali Q4. Berarti di sini bisa masukin Q4 tambah Q2 kalinya Q4 gitu ya. Terus QEG 24 kali 10 min 6. Berarti ini 3Q4 24 kali 10 min 6. Berarti Q4-nya sama dengan 8 kali 10 min 6 atau 8 mikro gitu ya. Mikro kolom berarti ya satuannya. Q4. Gitu. Nah, ini berarti yang ini tadi nggak perlu ya. Nah, itu yang gue maksud guys. Kalau awal ngerjain tuh biasanya emang belum tahu gitu. Sebenarnya perlu nggak sih kita ngitung ini? Baru ketahuan setelah berapa kali ngitung. Gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini deh jawabannya. Oke, lanjut. B. Energi yang tersimpan pada kapasitor. Aduh, sabar. Gue lupa lagi rumusnya ini. Sorry. Sebentar. Ini gue lupa rumusnya. Jujur lupa. Oh. Jadi, rumusnya gini ya. Energi yang tersimpan itu sama dengan setengah CV kuadrat pada kapasitor 8 mikrofarad ya. 8 berarti yang ini ya. Kapasitasnya berarti ini ya. 8 kali 10 min 6. Nah, tinggal voltnya doang nih. Ya, yaudah. Berarti kan yang di sini tuh 6. Yang di sini tuh 6 ya. Kayak yang di sini nih tadi udah ditulis di atas tuh. Sekarang komposisinya kan ada yang di sini. Kan berarti sekarang gini ya. VEG sama dengan V di EF. Kalau seri berarti gini ya. V di EF tambah V di FG. Gitu ya. Dimana VEG-nya ini berarti 6 gitu ya. Dan V di EF tambah V di FG. Terus ya, ini berarti kita gabung dulu ya. Ini kalau digabung kan tinggal dijumlahin. Berarti jadinya 12 mikrofarad gitu. Terus dari sini kita bisa dapat kalau kapasitasnya si EF dibandingin kapasitasnya si FG itu sama dengan 6 banding 12. Berarti 1 banding 2 gitu ya. Kapasitas si EF banding kapasitas si FG gitu. Terus kapasitas itu sama dengan Q per V. Berarti berbanding terbalik ya. Berarti ini kalau mau dipecah ke V, kalau mau diubah ke V berarti dia kebalik nih. Jadinya VEF banding VFG sama dengan 2 banding 1. Kalau tadi kan berbanding lurus karena, kalau tadi kan sama karena berbanding lurus. Kalau ini berbanding terbalik. Nah, di sini berarti kita bisa dapatin kalau dekat kali dekat, jauh kali jauh, berarti VEF sama dengan 2 VFG. Yang kita butuh tuh V di FG ya. Berarti ini bikin aja VFG berarti setengah VEF gitu ya. Berarti VEF tambah setengah VEF. Sorry. Yang kita butuhkan VFG. Berarti di VF aja nggak apa-apa. VF yang diubah ya. Biar gak hilang tuh. Berarti ini 2 VFG tambah VFG 6. Terus ini berarti 3 VFG 6. Berarti 2 VFG. Berarti tegangannya di sini 2 ya. Tegangan totalnya yang di sini itu 2 volt. Nah, terus kan dia kalau misalkan paralel berlaku V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 gitu. Berarti di sini 2 volt, di sini 2 volt. Berarti ya udah kita tahu V yang ini berarti 2 volt, berarti 2 kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan ini ini bye bye berarti 16 kali 10 pangkat min 6. Satuannya joule ya, satuan SI. Tapi sabar, ini gue ragu bener nih. Bener gak ya? Semoga bener please. Sabar cek dulu. Oke, bener, aman. Ya, gitu ya caranya. Terus lanjut lagi, 2 buah bola bermuatan berbeda jenis, masing-masing bermassa 2 gram digantung dengan tali ringan. Nah, ini soal yang cukup
menarik dan menantang. Sepertinya gue harus butuh space tambahan nih kalau ini. Nggak muat nih kalau sini dong. Dua buah bola bermuatan berbeda jenis masing-masing bermassa 2 gram digantung dengan tali ringan yang panjang totalnya 26 cm. Medan listrik homogen E bekerja pada arah mendatar jika muatan masing-masing bola min 5 kali 10 pangkat min 8 dan 8 kali 10 dan 5 kali 10 min 8 menyebabkan kedua bola berada pada keadaan setimbang ketika membentuk sudut theta sama dengan tan 5/12. Gambarkan diagram bebas yang dialami benda bermuatan negatif. Diagram bebas itu berarti tulisin semua gaya-gayanya ya. Berarti buat yang pada muatan ada benda bermuatan negatif ya, yang di sini aja. Oke, berarti pertama yang pasti ini yang kelihatan banget ya, gaya tegangan tali gitu ya. Tegangan tali di sini udah cukup terlihat. Terus pasti dia punya gaya berat gitu ya, gaya berat. Terus ini ada materi dari bab kita ya, berarti tarik menarik dia ke sini gitu ya. Terus nih berarti gaya kolom gitu. Terus ada lagi nggak? Apalagi? Udah itu doang ya. Gaya normal nggak ada, gaya gesek juga nggak ada gitu ya. Udah yang A selesai. Hitung besar tegangan tali. Hitung besar tegangan tali. Oke. Berarti langsung analisis gaya aja ya. Ini kan berarti ada T di sini ya. T di sini. Terus ada F gaya kolom di sini, terus gaya berat di sini. Kalau kita pecah si T ini berarti kan bisa jadi gini. Ini TX, ini TY gitu ya. Intinya kalau misalkan dia dibilang setimbang gitu ya, pasti kan sigma F sama dengan 0 di semuanya. Dia bilang setimbang kan nggak gerak. Ya udah langsung aja gini. Berarti oh wait, ada sesuatu yang aneh nih. Oh, sorry. Ini ada satu yang gue kurang baca nih. Medan listrik homogen. Wah, ini ada medan listrik ya. Arahnya ke sini. Kalau ada medan listrik berarti ini istilahnya kayak, ya di sini ada muatan positif lagi gitu ya. Berarti dia ada ketarik juga sama gaya kolom lagi di sini. Gitu. Ini gaya kolom 2 berarti gitu ya. Gaya kolom 1, gaya kolom 2. Gitu aja ya. Berarti ini ada ketarik lagi nih. Sama gaya kolom 2, ini gaya kolom 1. Nah, sebenarnya ada sebuah trik yang cukup sederhana ya kalau mau nyari nilai dari T-nya. Kita nggak usah peduli pakai kolom-kolom ini, guys. Kita iniin aja nih. Kita analisisnya dari yang ini aja yang kita bikin 0. Gitu. Berarti kan ini jadinya pada sumbu Y gitu ya. Berarti sigma F Y sama dengan 0. Itu berarti TY min W sama dengan 0. Itu berarti TY sama dengan W. W-nya berapa? Bisa banyak ya, gue pengen baca dulu karena gue nggak yakin sederhana ini ya. Sebetulnya di sini udah kasih tahu nih. Iya, kok agak sus gitu ya. Coba ya.
W-nya berarti kita buka jadi MG gitu ya, TY. Nah, TY ini berarti, ini kan dikasih sudut di sini ya, sudutnya di sini kan, sudut si alfanya, si tetanya. Berarti itu sama sudut yang ini ya, sudut yang di sini. Itu kan kayak gini dia, berarti. Ini dikasih tahu theta di sini gitu ya. Berarti ya ini akan sama theta yang di sini gitu ya. Berarti ini tetanya yang di sini. Lanjut, berarti ini T-nya yang Y itu cos pakainya ya. Karena dia di samping, bukan pakai sin ya, cos. T cos theta sama dengan M dikali G. Berarti T sama dengan MG per cos theta. Masanya berapa? Masanya 2 gram. Berarti 2 kali 10 min 3. Gravitasi anggap aja 10. Cos tetanya, masanya ini 2 kan ya? Ya, benar. Cos tetanya berarti dibilang tan tetanya 5/12 ya. Nggak tahu nih cosnya berapa. Berarti gini. Kalau udah tahu tannya 5/12, berarti kita bisa bikin segitiga nih. Tan theta itu kan sama dengan depan dibagi samping gitu ya. Kalau kita punya theta di sini gitu. Depan dibagi samping, dimana depannya itu berarti kalau misalkan dibilang nilai dari tan tetanya 5/12 gitu ya. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih. Kalau depannya itu rasionya 5, samping itu rasionya 12. Maksudnya kita boleh anggap ini depannya 5, ininya 12 gitu. Terus tinggal sisi sininya ya. Sisi sininya berarti tinggal kita kasih ini aja. Trigonometri berarti miring sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, berapa tuh? Ini angka cantik, cuman gue kurang hafal. Sorry. 13 ya kayaknya deh. Iya, 13 ya. Berarti untuk cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya berarti 12, miringnya berarti 13. 12/13 ya. Masukin di sini, 12/13. Dah, masukin ke kalkulator. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 per 12/13. Ini berarti 0,022 Newton. Nah, ini kayaknya nggak mungkin bener sih. Nah, kita coba. Berarti lihat jawabannya. Oh, bener ya? Ya, ini cara gampang ya gitu. Ya, ini benar-benar fully hukum. Yang bikin gue ragu tadi karena ini fully hukum Newton ya berarti. Materi sebelumnya nih, materi kelas 11 tuh nggak ada, sebenarnya nggak tahu listrik juga ngerjain gini juga bisa gitu karena listriknya semua ada di vektor non-datar gitu ya. 0,022 Newton. Lanjut, untuk C-nya, tentukanlah besar medan listrik di E. Tunggu nih cuma diminta besar-besar dong ya, nggak diminta arah. Tapi kayak kalau arah juga gampang deh kan arahnya ini ya. Tentukanlah besar medan listrik si E-nya. Jadi si E ini kita perlakukan seperti muatan uji ya. Jadi E ini kan sama dengan F per Q gitu kan. Jadi sebenarnya kita tinggal cari F di kolom 2 ini berapa gitu. Ya, tinggal cari F di kolom 2 ini berapa. F di kolom 2 berapa gitu. Berarti caranya ya kita tinggal bikin pada sumbu X sekarang. Sigma Fx sama dengan 0 gitu ya. Dimana sigma Fx-nya ini berarti ada Fc1 kita tambah sama Tx kita kurangin sama Fc2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini kita dapat Fc2 sama dengan Fc1 tambah Tx gitu ya. Fc2 ini kalau si F
C1 kalau kita iniin berarti jadinya hukum kolom biasa aja ya. Berarti K mutlak Q1 Q2 per R kuadrat, terus tambahin sama TX-nya, berarti T sin ya berarti. TX-nya berarti pakai sin ya, karena kan di sisi depannya nih, di sini. Ini kan, TX itu kan sejajar sama yang ini. Jadi pakai sin. T sin theta, di FC2, T-nya 0,022. Sin tetanya berarti ngambil dari sini ya. Sin itu kan depan per miring ya. Berarti depannya itu 5, miringnya itu 13. 5 per 13 gitu. Terus ditambahin sama K-nya berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berarti muatannya 5 kali 10 pangkat 8. 5 kali 10 pangkat min 8 dua-duanya ya. 5 kali 10 min 8, 5 kali 10 min 8 gitu ya. Dibagi jaraknya. Waduh, jaraknya dikasih tahu nggak nih? Oh enggak, tapi dikasih tahu panjang tali ringannya 6. Oke, berarti panjang dari kok 6? 26. Panjang dari sini ke sini itu 26 gitu ya. Kita gambar lagi nih segitiganya. Ini kan si muatannya ya. Ini panjangnya 26. Ini aja, pakai putus-putus aja. Ini panjangnya 26 cm. Kita tahu ini tetanya kan. Nah, kita kan butuh panjang. Sebenarnya kalau yang satu lagi kan di sini ya. Jarak ini. Berarti kita cuma perlu cari jarak ini aja sih sebenarnya. Cara nyarinya gimana? Ya tinggal, kita kan tahu 26 sama sudutnya. Kita manfaatin trigonometri aja. Berarti misalkan ini sebagai X gitu ya. Berarti X sama dengan sin theta ya, karena di depan. 26 kali sin theta. Sin tetanya tadi berapa? 5 per 13 ya. 26 kali 5 per 13. Berarti ini langsung coret aja nih. Berarti 10 cm. 10 cm, dan ini kan baru setengahnya doang. Jarak keduanya itu berarti yang ini kan. Berarti ya 20 cm. Gitu ya. Masukin ke sini. 20, jangan lupa dijadiin meter. Berarti bagi 100 lagi ya. 20 per 100 kita kuadratin. Nah, gitu ya. Masukin aja angkanya ke kalkulator, biarkan dia menghitung gitu ya. Oke. Dapat angkanya di 8,9 kali 10 min 3 Newton. Gitu ya. Terus balik lagi ke yang sini tadi ya. Berarti kan ini sama dengan FC2 per Q. Berarti masukin 8,9 kali 10 min 3 per Q-nya berapa? 5 kali 10 min 8. Dapat 1,78 kali 10 pangkat 5. Kok gue punya feeling angkanya salah nih. Newton per kolom berarti satuannya ya. Sabar, cek kunci jawaban dulu. Nah, ya ada yang salah, something wrong nih. Sabar, cek dulu ya, salah di mananya.
Oh, oke. Jadi ya, ini minim literasi ya. Jadi ternyata gantungan antara ringan yang panjang totalnya 26. Sorry guys, ini pertama kali gue ngerjain soalnya juga soalnya nih. Yang panjang totalnya 26 gitu ya. Panjang total gue belum prepare tadi. Panjang totalnya 26. Ini kan ada 2. Ini berarti dua-duanya 26. Nah, berarti di sini itu 13 nih. Di sini itu 13. Berarti ini 13. Berarti ini 13, ini 13 langsung kecoret gitu ya. Berarti jadinya 5. Nah, 5 cm. Nah, yang jaraknya berarti 10 cm gitu. Terus ini berarti tinggal diubah di sininya jadi 10 kuadrat gitu. Terus ini harusnya hasilnya benar. Coba ya. Ini berarti di sininya jadi 0,01 gitu ya. Terus masukin ke sini 0,01. Dapat angkanya di 2,12 kali 10 pangkat 5. Ya, benar. Oke, nice. Gitu ya. Lanjut lagi soal yang ini. Oke. Sebuah muatan bermasa 1 gram digantung dengan seutas kawat seperti gambar. Besarnya medan listrik E 3I tambah 5J. Nah, ini notasinya agak sedikit membuat panik dikit dan bola setimbang ketika kawat menyimpang membentuk sudut 30 pada arah vertikal. Oke. Ini maksudnya dia kena E 3I 5J. Berarti ke sininya 3. Ke sininya 3, ke sininya 5 gitu. Maksudnya gitu doang, guys. Oke, coba aja ya. Gambarkan diagram bebas gaya yang dialami benda langsung pada gambar. Berarti ini ada tegangan tali ya yang cukup jelas, dan pasti dia karena bermassa dia punya gaya berat, dan dia kena, dan kalau ada arah E ke sini berarti kita boleh anggap kayak ada positif gitu di sini. Tips and trick-nya gitu ya. Ada positif di sini berarti kalau ini ini muatannya positif apa negatif nih? Oh, justru perlu ditentuin ya positif apa negatif. Ya, yang pasti kan gayanya gini doang ya. Ini sebentar ya. Gambar dulu aja. Ini T, ini W gitu ya. Ini kan kita punya 2 opsi nih. Kalau kita mau jadikan dia sebagai positif gitu ya. Kalau kita jadiin dia sebagai positif, maka dia akan tolak menolak. Arah gayanya bakal ke sini. Kalau kita jadiin dia sebagai negatif, maka dia akan tarik menarik arah gayanya ke sini. Yang mana yang benar supaya dia setimbang? Berarti kalau mau dia setimbang, kalau mau dia diem, ya harus yang biru ya. Kenapa? Supaya ini kan kita bisa lihat nih. Mungkin si W sendiri udah bisa dikaliin sama T gitu. Mungkin bisa nih sama si T kalau dipecah vektor. Kan T ini kalau kita pecah vektornya gini ya. Oke, mungkin ada yang ngehandle T yang ke arah atas, si W gitu kan. Tapi yang ngehandle ke arah sini nggak ada gitu. W kan nggak ngehandle itu. Berarti kita perlu suatu gaya yang arahnya justru berlawanan ke sini gitu. Makanya kalau misalnya kita bikin ke sini, ya nggak bisa, malah ntar ada gaya ke sini makin kenceng dia ke kiri gitu. Jadi kita mesti ada gaya ke kanan. Berarti ini muatannya pasti harus positif supaya dia tolak menolak gitu ya. Berarti ini jenisnya langsung tulis aja. Jenisnya berarti positif. Gitu ya. Terus ini berarti bisa dipecah juga nih. Jadi gini kan.
berarti gayanya satu lagi ini ya, F kolom gitu. Oke, yang A udah selesai, jenis muatan juga selesai, tentukan besar. Muatan bola besarnya berapa? Kita udah tahu E-nya berapa kan tuh ya. Berarti kita cari Oke. Jujur ini pertama kali gue ngerjain, tapi harusnya bisanya gini ya. Dari E kita bisa nyari F-nya berapa? Karena kan gini, F itu E itu sama dengan F per Q gitu ya. Berarti F ini akan sama dengan E dikalikan dengan Q. Ya, gitu. F ini akan sama dengan E dikalikan dengan Q. Nah, terus kita wah, agak ribet ya ternyata. Oke, mari kita coba. Kita tulisin semua persamaan yang kita punya dulu aja deh gitu ya. Pada sumbu Y gitu berarti ya. Pada sumbu Y kan berarti ada sigma F-nya sama dengan 0 kalau seimbang ya kan. Berarti di sini ada si TY gitu ya. Terus ditambahin sama si FCY sama dengan dikurangin sama W harus sama dengan 0 gitu. Berarti FCY min FCY itu sama dengan W min TY begitu ya. Terus pada sumbu X, oh ya ini tadi kenapa anggap aja ada positif sini? Karena kan medan itu pasti menjauhi muatan positif ya. Jadi kita anggap aja ada positif sini gitu, biar lebih sederhana kita ngebayanginnya. Pada sumbu X berarti sigma Fx sama dengan 0, ini sigma Fy ya. Berarti di X itu cuma ada Tx min Fcx sama dengan 0. Oh, berarti di sini hubungannya. Tx sama dengan Fcx. Oke. Jujur agak sedikit tricky ya. Intinya kita udah punya 3 persamaan nih. Dan ini bisa selesai harusnya ya. Kita bikin aja jadi gini. Ini kan berarti Fc. Theta yang kita tahu mana? Yang 37 di sini ya. 37 di sini berarti itu sama aja dengan 37 di sini gitu ya. 37 di sini. Dan untuk FC kita belum tahu arah. Itu dia lagi. Kita belum tahu. Tapi pasti arahnya sama arah si E ya. Dimana si E itu kan dibilang 3I 5J. Berarti dia 3 dan 5 gitu. Ini berarti E yang aslinya. Ini E si X, ini E si Y. Berarti kita bisa nyari sudut yang ininya nih. Ya kan? Anggap aja nih sebesar alfa gitu ya. Berarti kita pakai tan aja ya. Tan alfa ini sama dengan depan dibagi samping. Depannya berarti 5, sampingnya berarti 3. Masukin tan min 1 dari 5 per 3. 59,04. Alfanya berarti 59,04 derajat gitu ya. Ya sama mirip-mirip 60 derajat gitu ya. Oke. Terus ini FCX-nya berarti sama dengan FC, kita kasih cos ya, berarti karena kan sampingnya. Cos, oh ya ini arahnya si F sama arahnya si E pasti sama ya, cuman kayak nilainya aja yang beda gitu. Jadi si F juga pasti gini nanti dia. Ini besar alpha juga. Ini Fx, ini Fy, FCX, ini FC, FCX, FCY, ini maksudnya gini ya. Pasti sama gitu.
Jadi ini cos alfa cos 59,04 derajat. Gitu. Tuh, cos alfa dulu aja ditulisnya. Cos alfa, kemudian tx-nya itu berarti t berarti kita pakainya sin ya, karena dia depannya kan, bukan sampingnya. T sin dari 37 derajat. Itu berarti T sama dengan FC cos alpha per sin 37 derajat gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sini ya. FCY itu sama dengan, ini FCY langsung buka aja ya. Jadi FC sin ya, berarti sin alpha di depan tuh. FC sin alpha sama dengan gaya berat bisa dibuka ke MG, cuman gak usah lah, dari sini dulu aja, nggak terlalu penting kalau kita buka juga. Nah, TY berarti T cos berarti ya, karena kan di samping gitu ya. Cos 37 T cos 37 derajat gitu ya. Nah, ke T ini bisa kita masukin si FC nya, bisa kita masukin si ini kita masukin ke sini, berarti jadinya FC cos alpha cos 37 derajat per sin 37 derajat, dan ini FC sin alpha. Nah, terus ini tinggal kita samain gitu ya. FC-nya sama-sama di sebelah gitu. Tujuannya biar bisa kita faktorin. Sabar, maksud gue gini nih, diginiin. Mungkin kalau lihat lebih paham. Cos 30 derajat per sin 30 derajat diubah ke tan aja ya. Atau nggak usah deh, nggak apa-apa. Gini aja, daripada bingung. Berarti FC sama dengan sin alpha tambah cos alpha cos 37 derajat per sin 37 derajat gitu ya. Ya, cara yang lebih gampang gak ya? Kalau ternyata ini cara gue kesusahan, nanti gue bikin ulang deh cara yang baru. Nah, berarti FC ini sebenarnya kalau gue bilang ini cuman main-main variabel doang ya. W per sin alpha tambah cos alpha cos 37 derajat sin 37 derajat. Nah, gitu ya. Atau W-nya langsung buka aja jadi M kali G ya. Nah, kita masukin angka-angkanya ya. Berarti FC ini sama dengan MG. Berapa MG-nya? 1 gram ya. 1 gram itu berarti 1 kali 10 min 3. Jangan lupa ke SI ya, ke kilogram. Kaliin sama gravitasi 10 sin alpha-nya tadi 59,04. Ini kalau salah jujur gue nangis. Tambah cos 59,04 cos 37 per sin 37. Please benar. Sabar ya. Kita cek dulu nih. Nah, dapat FC-nya itu di ini ya, 6,49 kali 10 min 3. Bener gak ya? Nah, terus mungkin balik lagi ke rumus yang ini tadi ya. Berarti Q ini kan sama dengan F dibagi E ya. Ini berarti Q sama dengan F dibagi E. F-nya kita masukin 6,49 kali 10 min 3. Medannya kita masukin. Nah, medannya kan kita belum hitung ya. Tapi medannya belum kita hitung nih. Resultansi E-nya ini. Tinggal pakai Pitagoras ya. Berarti E sama dengan
akar dari EX kuadrat tambah EY kuadrat. Itu berarti akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti berapa tuh? Akar 34. Berarti ini masukin di sini. Akar 34 dikali sama E-nya itu 10 pangkat 5 ya? Ya, 10 pangkat 5. Gitu. Berarti, coba kita hitung. Oke, dapat angkanya di 1,11 kali 10 min 8 kolom. Gitu. Wait, ini masalahnya nggak tahu nih benar atau enggak. Soalnya kunci jawabannya pun nggak ada ini ya, nggak diselesain. Oke, jadi ternyata setelah dicek bener ya. Caranya agak panjang. Jujur gue penasaran nih, ada cara yang lebih pendek atau enggak. Kepikirannya kalau gue pertama kali ngeliat kayak gini sebenarnya. Oke. Sebenarnya sama nggak sama sih sebenarnya ini. Jadi caranya bisa juga gini guys pendekatannya, which means sebenarnya sama aja sih. Udah nggak apa-apa deh, gini aja lah ya. Ada cara lain cuman kayaknya gini aja udah nggak apa-apa deh. Emang nih soal rada ngajak ribut aja. Oke, tentukan tegangan tali. Nah, tegangan tali lumayan gampang ya. Kita tinggal ambil salah satu persamaan aja nih. Ambil persamaan yang ini aja nih. Kita substitusiin. Ini buat yang C-nya ya. Kan kita tadi bikin T FC cos alpha per sin 37. Nah, FC-nya itu kan tadi udah dapet nih, ini 6,49 kali 10 min 3 cos dari 59,04 bagi sin 37. Nah, gitu ya. Berarti ini 6,49 kali 10 pangkat negatif 3 kali cos 59,04 per sin 37. Gitu ya. Nah, dapat T-nya di angka 5,55 kali 10 min 3 Newton. Nah, gitu ya jawabannya. Oke, mungkin segitu aja videonya. Thank you.